Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Umaro dan peserta wakil serta guru-guru yang bisa hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa datang di kelas ini, serta salam dan sholawat kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin atas amanah yang diberikan kepada saya pada waktu pendaftaran guru penggerak. Selama sebulan ini saya mengikuti pelatihan yang diberikan oleh program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan di situ intinya dalam pembelajaran itu adalah berpusat pada murid. Nah, jadi kami selalu didukung oleh fasilitator dan pendamping yang selalu mendampingi kami dan teman-teman se-JGP yang selalu mensupport kegiatan kami. Yang pastinya ini semua tidak lepas dari dukungan dari kepala sekolah serta yang saya motivasi yang terbesar saya adalah pertama adalah melihat cerminan dari Ibu Ima yang selalu membagikan ilmunya kepada kita semua. Itulah yang menjadikan motivasi saya untuk seperti beliau. Semoga saya juga bisa mengikuti amanah yang seperti Ibu Ima lakukan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, di sini di dalam rancangan untuk tindakan aksi nyata di tahun 2020 yang saya lakukan, di slide 2 ada ini yang melatar belakangi saya untuk mengambil yang tadi yang berpusat pada murid tadi. Jadi pembelajaran yang dilakukan siswa kelas 2 ini saya mengambil dari aspek nilai K4 atau keterampilan. Ini adalah pembelajaran tema 4 yang sekarang, itu muatan SBDP, yaitu kerajinan dari bahan alam. Kerajinan dari bahan alam. Nah, terus dalam pembelajaran kita ini kan selalu selalu berkaitan antar mata pelajaran. Jadi saya mengkolaborasikan pelajaran SBDP ini dengan muatan pelajaran bahasa dan matematika. Terus yang melatar belakangi saya untuk lebih lagi terpacu ini karena banyaknya bahan alam yang di rumah yang dapat dimanfaatkan siswa untuk berkreasi, karena rata-rata kita karena sekarang lagi masa pandemi, jadi kan anak-anak itu dia berkreasinya di rumah. Jadi selama ini yang membuat latar belakang saya juga, yang selama ini kita adalah guru ini kan biasanya memerintahkan anak, ini loh nak materi yang ibu ajarkan, terus mereka mengerjakan apa yang kita kerjakan. Jadi hanya terpaku dengan apa yang kita ajarkan saja. Jadi inilah pada waktu saya terinspirasi pada tahun 2019, saya memberikan kebebasan anak untuk berkreasi. Ternyata anak-anak itu senang. Ternyata inilah program guru penggerak. Disinilah siswa-siswa dapat mengeksplor idenya. Ini adalah dari pendidikan menurut Menteri Nadiem Anwar Karim. Disinilah namanya Merdeka Belajar, yaitu siswa dapat mempunyai kebebasan untuk berinovasi, belajar mandiri dan kreatif. Nah, tujuannya ini adalah menggali idenya sendiri, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Di sini ini adalah tolak ukurnya. Nantinya siswa itu dapat menunjukkan hasil kinerja prakteknya. Ini adalah kegiatan yang akan saya lakukan, pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga.
Nah, ini adalah apa namanya tuh dukungan yang saya dapatkan di sekolah dan di rumah dari anak murid sendiri. Ini adalah rencana yang saya buat untuk pembangunan aksi nyata. Nah, di slide selanjutnya saya melakukan aksi nyata itu untuk anak-anak mengacu pada RPP tema 4 subtema 4, KD-nya KD 44 di sini yang sudah ditandatangani kepala sekolah yang diajarkan oleh Bu Ima. Ini adalah 1 lembar RPP 1 lembar. Di sini ada pembelajaran bahasa Indonesia, matematika dan SPDB. Next. Nah, ini adalah pertemuan pertama yang selalu saya lakukan. Saya hanya memberikan materi lewat video pembelajaran. Saya memberikan materi tentang bahan alam kepada anak. Lalu dia menemukan sendiri di rumah bahan alam yang akan dia buat kerajinan. Jadi dia menemukan idenya itu sendiri untuk menemukan apa yang akan dibuatnya nantinya. Next, pertemuan kedua. Nah, ini apa namanya tuh penjelasan yang saya jelaskan kepada anak-anak lewat video tentang bahan-bahan alam itu. Next. Nah, di dalam pertemuan kedua, mulai saya mengkolaborasikan pelajaran dengan anak-anak itu. Dia mempunyai pendapat sendiri, dia mengutarakan pendapatnya tentang keinginannya bagaimana caranya untuk mengolah. Jadi mengutarakan pendapatnya itu pelajaran bahasa Indonesia, mapel SPDB ya, dia menyebutkan bahan alam untuk hiasannya. Di mapel matematika dia mengelompokkan bahan dan alat yang termasuk bangun ruang. Ini apa namanya tuh KD-nya sudah ada. Next. Nah, di pertemuan ketiga ternyata anak-anak ini mempunyai kreasi yang luar biasa karena kita memberikan mereka kebebasan tadi. Kita hanya memberikan bahan alam, kita memberikan apa namanya tuh materi bahan alam, tetapi dia mengekspor atau menemukan sendiri apa yang akan dikerjakannya. Jadi siswa itu diberi kebebasan dan untuk mengekspor bahan alamnya. Ini adalah saya bersama wali murid yang telah membuat kerajinan tangan ini dari apa namanya kacang hijau. Next. Nah, ini adalah apa namanya tuh hasil karya dari Ananda di kelas 2A. Jadi ada yang dari daun kering, jadi tidak muluk-muluk kita memberikan materi ini, jadi tidak. Jadi mereka langsung mengeksplor dirinya sendiri. Next. Ini anak-anak yang gerakan sekolah menyenangkan itu. Jadi guru itu dapat mendesain lingkungan belajarnya yang memungkinkan tumbuhnya murid itu merdeka. Jadi murid merdeka itu dia merdeka atau bebas berkreasi sehingga menjadi menyenangkan bagi dirinya sendiri. Next. Nah, ini adalah merdekanya belajar. Yang di atas ini ada tulisan merdeka belajar. Di sini pengertian merdeka belajar itu adalah anak lebih bebas dalam berkreasi dan berkarya, mengeksplor diri untuk menemukan ide-ide yang diinginkan. Jadi ini adalah dukungan dari teman-teman dari kelas 2C, 2B, 2C, 2D, dan 2E. Anak-anaknya juga membuat bahan alam. Next. Nah, ini adalah ibu guru. Kita melakukan pameran supaya yang satu sama lainnya memberikan support atau kita bisa, kita ini kayak gitu, apa namanya tuh, saling memberitahu. Ya, saling memberi memberikan edukasi kepada teman-teman yang lain untuk berkarya. Alhamdulillah, aksi nyata saya ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ima yang telah memberikan pertanyaan yang begitu menarik dan berbobot. Memang benar
yang dikatakan Ibu Ima tadi. Jadi disinilah pelajaran bahasa Indonesia bisa kita ambil nilai juganya untuk KI empat-empatnya itu, yaitu keterampilannya itu. Jadi kita bisa mengambil dari aspek keterampilan dari bahasa Indonesia, kita masukkan dari mengutarakan pendapatnya ini. Jadi pada waktu dia mengutarakan pendapatnya tentang bahan alam tersebut, dia memberitahu bahwa ini loh Bu pekerjaan saya, ini loh Bu tahapan yang akan saya kerjakan. Jadi dia mengutarakan pendapatnya itu, dia makanya termasuk dalam bahasa Indonesia yang apa namanya tuh, yang berani untuk mengutarakan pendapatnya tersebut. Ya, terima kasih kepada Ibu Ima. Terima kasih kepada teman-teman semua untuk kehadirannya terhadap rencana dan aksi nyata yang saya lakukan ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apa ada yang kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan pertanyaan yang begitu menarik dan berbobot. Memang benar yang dikatakan Ibu Ima tadi. Jadi disinilah pelajaran bahasa Indonesia bisa kita ambil nilai juganya untuk KI empat-empatnya itu, yaitu keterampilannya itu. Jadi kita bisa mengambil dari aspek keterampilan dari bahasa Indonesia, kita masukkan dari mengutarakan pendapatnya ini. Jadi pada waktu dia mengutarakan pendapatnya tentang bahan alam tersebut, dia memberitahu bahwa ini loh Bu pekerjaan saya, ini loh Bu tahapan yang akan saya kerjakan. Jadi dia mengutarakan pendapatnya itu, dia makanya termasuk dalam bahasa Indonesia yang apa namanya tuh, yang berani untuk mengutarakan pendapatnya tersebut. Ya, terima kasih kepada Ibu Ima. Terima kasih kepada teman-teman semua untuk kehadirannya terhadap rencana dan aksi nyata yang saya lakukan ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apa ada yang kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.